Ngapain kita di sini, Pak? Opening dulu. Oh, opening. Iya. Halo semuanya. Selamat datang di Radar Kesmas. Radarnya seputar kesehatan. kesehatan. Oke, ada yang baru nih. Kali ini Pak Maki jadi gimmick seperti ini melelahkan ya. iya, ini desain industri bersama Bapak Maki Zamzam dan saya host terbaru Dimas Syafi Aldi yang akan menggantikan Pak Maki di sini. Iya. Boleh. Ayo kita semua tembuskan 500 views. Ini nanti saya akan dikontrak. Saya sudah 500 views. iya, 500 saja karena saya lihat terakhir itu berapa ya? Ada yang 200 kayaknya atau 300. Ada ya, Pak ya? Ada. Jangan diungkit lah. Iya. Ini 500 ini nanti saya dikontrak nanti, tanda tangan kontrak. Ya. Boleh. Saya Dimas Syafi Aldi, ini saya semester akhir di sini karena udah tinggal skripsi ya. Sombong banget. Dan udah selesai. Sombong. Easy game ya. Iya, easy game. Skripsi gampang ya. Enggak. Ya, untuk semua teman-temannya Dimas, skripsi itu gampang kata Dimas. Enggak bercanda kata Pak Maki deh. Oke. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai karena ini di session yang lain dari Radar Kesmas ini seputar keramas keresahan mahasiswa Kesmas. Oke, mantap nih. Jadi kita akan bahas tentang keresahan-keresahan aja. Ini just information, hanya informasi saja. Ini kita udah tag ulang 3 kali ini gara-gara mic-nya gak kepake. Yang pertama pakai Saramonic, yang kedua pakai mic biasa. Udah dapat 15 menit ini diulang lagi pakai mic ini. Kalau kalian lihat muka kami stres, percaya muka sutradara kami lebih stres. Ini udah tag 3 kali ini. Ya, kali ini kita akan bahas santai aja. Kita kenapa di sini? Ya karena keresahan lah. Saya sebagai mahasiswa ingin mengungkapkan beberapa keresahan kepada bapak-bapak dosen, khususnya yang diwakili Pak Maki kali ini. Oke, boleh. Ya. Pak Maki gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat, sedang banyak tugas salah satunya podcast ini teman-teman, alhamdulillah. Iya, Pak Maki sekarang jadi dosen industri ya guys ya. Jadi saya cek esorogan saya, dicek di jadwal saya, kok jadwal saya jadwal ngajar saya tidak padat tapi kok saya sibuk gitu ya. sibuk menanggapi ocehan-ocehan mahasiswa nih sekarang. Iya, sekarang Pak Maki itu sekarang sedang bimbing berapa orang, Pak? Sekarang kalau untuk yang semester ini itu sekitar 6-7 orang. 6-7 orang, tambahan anak magang juga ya? Betul, sama magang skripsi PBL di semester depan. PBL. Ya. Oh iya, tahun kemarin itu PBL Pak Maki ya? Ketua ini. PBL apa dulu PBL? Hah? PBL apa? Lupa saya. Praktek belajar lapangan. Oh, praktek belajar lapangan. Iya. Kalau yang satu programnya Bu Ati itu PJBL ya Pak ya? PJBL itu baru program Project learning ya, project based learning. Berarti gimana kemarin pengalaman ngurus PBL? Mumet? Alhamdulillah dapat tim yang kompak ya dari tim mahasiswanya, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar walaupun ada beberapa kendala ya, namanya juga baru pertama ya, mahasiswa dan juga dosennya juga baru pertama. Alhamdulillahnya lancar sih kemarin tuh. Walaupun ada drama-drama yang ya hidup lah ya. Iya, tapi ada yang sampai curhat gitu. Ini susah banget Pak PBL-nya, hampir nangis. Oh, drama setiap tahun pasti ada. Ada. Drama-drama tidak ada komunikasi ya. Paling banyak itu dramanya di masalah komunikasi sih sebenarnya. Oh, komunikasi juga. Kayak kamu yang di ghosting sama dia gitu. Tisu. Ya, oke. Kali ini kita kan belum tahu ya sebenarnya Pak Maki itu orang mana dan gimana bisa sampai sini itu. Ya, saya asli Kalimantan teman-teman, dari Kalimantan Selatan, Kabupaten Kota Baru. Kota Baru. Itu kota lama ditinggal. Kota lama itu di Malang. Salah dong, Semarang dong, itu daerah saya. Daerahmu kan dari Demak ya? Iya. Yang katamu nggak ada di maps, bukan?
rumah saya yang nggak ada di Maps. Kalau Demaknya ada, pas di zoom rumah saya nggak ada. Akibat banjir kemarin jadi terkenal ya tempatmu ya? Iya Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu baru kali ini saya lihat presiden datang di Demak itu. Itu datang gara-gara banjir. Emang bencana ini. Ya alhamdulillah sudah surut. Bencana bawa berkah berarti ya, ada berkahnya gitu. Yang nggak ada sih sebenarnya kalau berkah itu ya Nggak ada. siapa yang mau bencana? Saya mohon maaf teman-teman, saya dari tadi coba menyapu tapi dia yang terjun bebas sendiri ya. Iya kan, apa ya, tapi mungkin ini kalau didengar oleh pemerintah daerah Jawa Tengah atau pemerintah Demak, mungkin saya harap penanganan banjir ya udah kali ini saja. Soalnya kemarin itu lucu Pak Maki di sana. Itu di Januari kita kebanjiran. Itu posisi saya di rumah. Nah, saya di rumah, tapi rumah saya nggak banjir. Nah, di Januari kita udah gotong royong, udah ngeluarin semua tenaga ya Pak. Udah bersih-bersih, udah selesai banjirnya. Februari banjir lagi sebulan kemudian. Ini itu. Itu yang Banjirnya sama, gede juga. gede juga Pak, ini lumayan. Ya, kasihan lah yang kebanjiran kemarin itu. Belum kering ini. Belum kering udah datang air lagi itu. Akhirnya didatengin sama Kemen apa Pak? Yang Pak Basuki itu loh. Apa? Lupa saya. Enggak BUMN kan? BUMN itu Pak Erik ya. Apa ya? PUPR, Kemen Ya. PUPR itu dari Pak Basuki sempat datang, terus dari Pak Jokowi sendiri itu datang kayak wah ini udah 2 kali nih saatnya datang. Emang sebelumnya nggak pernah banjir ya? Sebelumnya itu pernah cuma nggak separah ini Pak. Mungkin semata kaki. Ini tuh sampai kerendam satu rumah Pak. Tapi ngomong-ngomong masalah banjir ya, saya pun pernah mengalami banjir di Kalimantan tuh. Di mana saya hidup 25 tahun di Kalimantan itu, di Banjarmasin itu nggak pernah banjirnya masuk rumah. Gitu. Waktu itu saya baru nikah. Ya, baru nikah, terus saya bawalah istri saya buat tinggal di Kalimantan waktu itu ya. Di rumah saya di Banjarmasin gitu ya. Tahu-tahu banjir. Makanya pindah ke sini. enggak, bukan nggak salah, itu pindahnya. Padahal nggak pernah banjir gitu maksudnya. Tiba-tiba banjir tahun itu. Dan Siapa itu Pak? Itu banjir yang paling besar selama 25 tahun terakhir. Siapa itu Pak? Apanya? Maksudnya tingginya. Kalau sebenarnya daerah saya itu langganan banjir, itu banjir jalanannya. Cuman sampai teres sudah. Kan ada tulisannya air dilarang masuk gitu ya. Tapi ternyata tahun itu tulisannya kehapus. Jadi masuk gitu. Nah, itu waktu itu sampai dalam kamar itu sampai di bawah lutut. Iya nggak gede tuh. Masalahnya di luar satu pinggang. Oh. Ya karena rumah di Kalimantan itu rumah panggung. Rumah panggung ya. Ada biduannya. Beda panggung. Beda panggung. Beda panggung. Ya. Adanya Ustadz Oh. panggung dakwah. Oh. Jenengan katanya di sana itu dakwah enggak, Pak? Sebelum jadi dosen. Enggak, itu siapa? Enggak. Berarti Pak Maki ini kuliah di mana sebelumnya? Di Saya Kalimantan. Ya, di Univ sana. Uniska. Banjarmasin. Kira-kira Uniska bangga nggak punya lulusan kayak Pak Maki? Insya Allah. Oh ya, insya Allah ya. Semoga bangga ya. S2 di? S2-nya di Solo, di UNS. Di UNS. Cukup lama? Tetangga Anda lah. 2 tahun ya Pak ya di sana? 2 tahun. 2 tahun di Solo. Lumayan lah, banyak pelajaran hidup, dapat oleh-oleh, dapat istri. Ya. Istri itu kuliah di Solo? Kuliah, kami ketemu di S2. Makanya S2 buat nikah lah. S2 buat cari istri? Ya. Oh, uang siapa? Nggak punya uang nikah. Anda S1 kan sudah gratis. Ya kan? Anda kan KIP ya? Ya. Tapi nggak kayak yang di berita-berita itu kan? KIP tapi dugem. Enggak Pak, saya iPhone. Enggak ini ya kan? Redmi 5. Ngomong-ngomong soal yang lagi viral itu ya, yang lagi ada nggak sih teman-temanmu yang pengguna KIP? Ini rahasia ya, nggak usah sebut nama lah. Ada nggak sih teman-temanmu yang KIP tapi dugem? Bilang nggak ada deh. Nggak ada. Enggak, Emang nggak ada. Enggak ada ya. Kalau ini jujur. Unusa nggak ada Jujur. Mahasiswa Unusa itu, ini sepengetahuan saya ya Pak ya. Saya kenali sendiri, paling nakal itu ya udah ngopi terus rokok, ya udah itu aja. Cuma
kalau untuk dugem dan lain-lain itu nggak ada. Di circle-mu, Di circle saya nggak ada. apa di seunusa? Kamu bilangnya unusa. Ya maksudnya di circle saya. Yang Ya. kita kenal nggak ada lah ya gitu ya. Udah kita cut aja ini. Bungkus ini saya nggak lanjut. Ya masuk ke pertanyaan kedua. Soalnya ngomong-ngomong KIP itu unik loh. Enggak. Itu nanti kita bahas kalau ada yang lain lagi. Ini umur saya gak panjang nanti. Umur panjang, karir enggak. Ya. Tapi alhamdulillahnya nggak ada, baik semua ini. Malah nakal-nakal di sana, Pak. Oh iya. Solo, Bro. Solo, Jogja. Bukan Solo. Sebenarnya ini ya apa entah kenapa ya. Ini pengalaman saya teman-temannya, bukan maksud menjelekkan dan lain-lain. Di Kalimantan itu ada yang namanya istilahnya kalau dugem itu naik namanya. Naik ke diskotik. Nah, jadi naik namanya. Itu penggunanya adalah orang-orang yang dari daerah-daerah. Sedangkan yang orang Banjarnya sendiri itu jarang sekali gitu loh, yang mahasiswa Banjarnya. Di circle saya ya. Kembali lagi ini circle berdasarkan pengalaman saya gitu. Jadi ya memang apa ya ibaratnya. Kalau saya sendiri kan kebetulan tinggal di Banjar dari SMP gitu ya. Duh, SD dulu di mana, Pak? SD saya di Kota Baru. Kelas 2 Sanawiyah waktu itu dipindah ke Banjar. Oh, Islami berarti ya, Sanawiyah. Sanawiyah MTS, MA? MTS, MA. MA juga Terus madrasah kuliahnya di aliyah. Uniska, Islam Kalimantan. Tapi sampai sekarang bahasa Arab gak bisa-bisa. Emang susah, Pak. Saya nabu sorop nilainya minus pernah. Jadi teman-teman kalau ada nilai yang jelek ya udah tutupin dengan nilai yang bagus gitu. Iya, ada Gak yang semuanya, kalian gak harus bisa semuanya kok gitu iya, ya. tapi kalau nggak ada yang bisa itu nemen. Itu namanya perlu diperbaiki. Iya, belajar lah, jangan kebanyakan scroll TikTok. Terima kasih sapuannya ya. Ya, Pak Maki tuh berarti lulus S2 di Solo. Betul. Terus jadi daftar kerja. Setelah lulus itu nganggur nggak dari S2? Lumayan lama nganggurnya waktu itu. Saya kerjanya banyak jadi tutor waktu itu, terus bantu-bantu orang penelitian. Keliling-keliling lah saya sampai ke Semarang, sampai ke Jogja, sampai ke mana ya, sampai ke Jember. Ya. Keliling-keliling nyari-nyari kerjaan dan akhirnya alhamdulillahnya rezekinya di sini gitu. Rezekinya di sini itu dapat itu pas ngelamar kerja di sini. Ngelamar kerja di sini itu waktu saya pertama kali datang ke Surabaya. Jadi saya kan keluarga berarti datang di Surabaya. Kan di Surabaya. Terus saya lempar lamaran di Surabaya. Nah, yang pertama kali saya lamar itu adalah di Unusa. Dan keterima. Dan itu butuh waktu jarak 1 tahun. Baru keterima. Baru dipanggil lagi. Lagi. 1,5 tahun lah. Oh, kalau dipanggilnya itu 1 tahun. Juli saya naruh, Juni tahun depannya baru dihubungi. Agustus baru diterima. Dinyatakan jadi dosen di sini. Itu statusnya dosen itu maksudnya kalau yang udah dapat NIDN sama belum itu gimana sih, Pak sebenarnya? Sebenarnya itu proses aja sih sebenarnya. NIDN itu cepat, yang lebih tergantung kampusnya sebenarnya mau lulus atau enggak gitu. Kalau NIDN itu berarti dia sudah punya nomor induk dosen nasional. Berarti dia bisa punya KTP lah ibaratnya. Pak Maki bisa diminum dulu kopinya atau iya. air putih? Boleh. Ini santai saja. Ini kosong. Sejak kapan Radar Kesmas jadi banyak gimmick kayak gini ya? Iya, kan ini tadi tuh Ambia itu sempat bilang ini sudah kayak PWK katanya, kurang sarung. Ambia belum tahu, saya siapin sarung ya. Ini tuh saya siapin sarung. Kalau teman-teman mau lihat yang tentang pengetahuan tentang apa, banyak kemarin tentang gempa ya Pak, pernah. Terus adik tingkat saya atau teman-teman Kesmas yang udah dari luar negeri, terus dari mana aja pokoknya yang bagus-bagus itu tonton di video lain ya. Jangan di video ini gimmick semua. Sesinya aja keramas. Coba mana ada dosen keramas. Suster keramas mah ada ya. Ini saya bawain sarung tadi tuh sempet chat Pak Maki. Pak ini outfitnya apa? Terus dijawab Pak Maki, sakarepmu yang penting bebas sopan, gak seenaknya itulah. Saya bawa sarung ya Pak. Ya wis sakarepmu. Ya,
Oke, kita mungkin Semoga acara ini nggak bungkus beneran ya teman-teman ya. enggak, saya yakin ini banyak penontonnya nih. Iya, amin. Kalau nggak yakin saya malu sih. udah minta Tapi kan buat abis ini Anda kan pergi dari Unusa, yang saya yang bakalan lama di sini, bakalan oh Pak Maki ternyata seperti itu ya orangnya. Iya. Ayo dong keramas dong. Ini keresahan. Iya. Ini ada satu pertanyaan yang ini mungkin nanti jadi judul untuk teman-teman yang sudah semester akhir ini. Ini jadi masalah setelah saya riset dan menurut Audley 2009 enggak. Ya, ini Pak. Kenapa dosen yang baik sering datang, maksudnya mudah ditemui mahasiswa, itu bertemu dengan mahasiswa yang malas-malesan, jarang bimbingan, dan mahasiswa yang rajin malah ketemu sama dosen yang sibuknya super gitu. Kebanyakan gitu Pak di FYP TikTok. Sebenarnya dosen killer itu nggak ada menurut saya. Iya. Cuman dosennya kurang ramah aja gitu. Bukan satu gitu. Saya tadi kan bilangnya dosen sibuk ya kan, kenapa killer? Enggak, di briefingnya killer. Iya, ini sudah saya ganti. Iya, itu kenapa Pak? Nggak tahu ya, mungkin memang rezekinya seperti itu. Tapi saya termasuk dosen, saya merasa saya termasuk yang gampang ditemui ya. Iya, gampang ditemui tapi susah Pak. Susah apa? Susah dipahami mahasiswa. Ada yang takut loh Pak. Pengujinya Pak Maki. Wah, penguji saya Pak Maki gimana ini gitu. Siapa? Adalah, nanti saya spill. Enggak, mungkin lebih kepada apa ya ibaratnya ya, dosen itu enggak ada yang sulit sebenarnya selama kita paham gitu. Nah itu yang sulit adalah paham itu sebenarnya. Contoh deh, Anda kan termasuk dapat dosen yang sulit ditemui gitu ya. Ya lumayan lah. Tapi kan Anda juga jarang konsul dengan beliau kan akhirnya. Ya saya konsul sering Pak, saya menghubungi itu ya, konsul. Menghubungi. Dari 10 kali menghubungi berapa kali yang dibalas? Wah, beberapa. Tapi maksud saya tungguin Pak. Kalau saya sih ya sebenarnya dosen killer itu ya tergantung moodnya sih sebenarnya. Tapi kalau moodnya bagus itu enak. Kebanyakan ini sih sebenarnya mahasiswa itu takut sendiri. Saya juga merasa itu karena saya juga pernah jadi mahasiswa ya, ngubungin dosen itu kayak yang aduh nanti dibalas gak ya, nanti dibahas gak ya, nanti dimarahin gak ya. Nah karena saya merasakan itu, jadi saat saya jadi dosen saya berupaya agar itu nggak dirasakan oleh mahasiswa saya. Ternyata masih kerasa juga gitu. Nah itu ternyata ada juga yang masih merasa ya takut sama Pak Maki gitu. Pak Maki. Ya. Aduh, penguji saya Pak Maki ini ya. Belajar apa, waduh. Padahal saya nggak pernah nanya yang macam-macam gitu. Ya gitu, tapi kalau teman-teman yang dapat dosennya baik, mudah ditemui, jangan males-malesan ya Pak ya. Mumpung ada yang mungkin gini, bukan males-malesan sih, tapi karena dosennya santai juga ya. Kalau saya lebih kepada membebaskan ke mahasiswa saya gitu, maksudnya kamu mau bimbingannya ayo, kalau enggak ya itu terserahmu, yang penting selesai tepat waktu gitu loh. Masalahnya nih nggak selesai juga gitu. Iya. Maksudnya tuh ya balik lah gitu. Emang apa ya? Anda sendiri kan perjuangannya untuk menemui Bapak Ibad kan cukup berat ya. Maksudnya tuh Bapak Ibad tuh kan punya grup di mana ada grup antrian yang orang punya asuransi, punya BPJS, yang PPIV gitu ya, eksekutif gitu ya. Enggak, saya muda sama Pak Ibad saya. Ya, terima kasih Pak Ibad. Ya, Pak Ibad itu gampang sulit ditemuin, tapi kalau sekali ditemuin selesai gitu. Iya, enak diselesaikan aja. Gitu. Karena mahasiswanya Anda. Iya. Ya, mungkin gitu. Nah, kita di sesi ini tuh ada yang baru nih, Pak. Ya, di kali ini ada UKT. Untuk itu kita tanya. Ini saya sudah sebar beberapa pertanyaan. Saya kira ini mau bahas UKT yang di Riau itu. Enggak. Ini untuk itu kita tanya. Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di Instagram. Saya udah kumpulkan. Ini tuh pertanyaan. Tapi sebentar deh. Iya. Gatel saya mau nanya. Iya. Menurutmu UKT mahal itu make sense gak sih? Make sense kalau untuk orang-orang kaya. Iya, terus maksudnya make sense gak sih dengan harga segitu untuk pendidikan sekarang?
menurut saya itu make sense itu kalau yang mampu bayar aja sih Pak harusnya. Tapi kan kalau kayak gitu semakin semakin banyak yang mampu bayar, maksudnya kalau dia memfilter mahasiswanya dari yang mampu bayar, otomatis kan yang tidak mampu bayar akan tersingkir. Akhirnya yang semakin naik semakin naik gitu kan. Iya. Itu make sense gak sih sebenarnya? Wah itu Kalau pandangan juga. sebagai mahasiswa dan pelaku pendidikan gitu. Kalau menurut saya sih gini, apa di kelas menengah itu agak susah, Pak. Di kelas menengah itu untuk semua, selain pendidikan, baik BPJS maupun yang lain. Orang kaya itu pasti misal orang kaya itu bisa bayar sendiri, entah itu BPJS atau untuk perkuliahan. Orang miskin bisa pakai KIP, terus kuliahnya kalau BPJS ya ada dari pemerintah. Nah, kelas menengah ini yang susah. Kita mau naik ke atas gak bisa, mau ke bawah juga ya kali udah di tengah-tengah ke bawah kan ya. Nah, itu yang susah. Jadi kelas menengah ini kadang misal ya, saya kerja berpenghasilan 3 juta. Untuk bayar UKT seharga kasaran kita 6 juta lah, Pak. 6 juta per semester. Ya. Kalau 6 juta per semester kan minimal berarti saya harus punya celengan 1 juta, Pak, dari gaji saya untuk bayarin anak saya kan. Jadi cuma sisa 2 juta aja itu. 1 jutanya udah ini. Terus belum lagi biaya anak. Biaya anak kuliah kan banyak juga, Pak. Apalagi jadi, solusi dari kamu gak pengen punya anak gitu. solusi enggak. Atau kamu benci anak kecil? Enggak, saya banting. Enggak. Maksudnya banting harganya gitu ya. Ya. Bukan banting anaknya. Aku sendiri. Oke, lanjut ke UKT. Iya, lanjut UKT. Untuk itu kita tanya, ini ada pertanyaan pertama dari Ed Barokatul Ambia itu. Oh, editor kita ya. Ya. Ini pernah ada pengalaman kuliah online jam 8 malam. Dosennya malah lupa kalau ada ngajar kelas. Lupa dosennya kalau ada ngajar kelas malam. Nah, ditungguin sampai sejam. Nah, dosennya itu gak bales-bales. Akhirnya pada keluar semua di Zoom. Terus dicat lagi paginya dosennya. Ternyata lupa semalam kalau ada kuliah. Ini suatu keresahan ya Pak, online ini. Mungkin teman-teman yang dulu pas COVID ini COVID ya sering termasuk saya ini. Ya, ini tuh susah ya untuk ini. Apa ini? Ini mau masuk frame. Ya, ini susah sini, sini kamu mau sini. Iya, ini apa Pak yang membuat lupa sampai itu udah malam lupa? Apa ya? Ya namanya lupa ya. Iya. Tapi coba kita runut dulu. Apakah remindernya, dosen itu kan banyak ya kegiatannya ya, salah satunya ya ngajar tridharma tadi yang saya sebutkan. Apakah remindernya itu kapan reminder dilakukan? Apakah 1 hari, 5 jam, 2 jam, atau 1 jam sebelum perkuliahan gitu? Ketika itu sudah dilakukan dan tidak ada respon dari dosennya, maka dosennya yang memang salah gitu ya. Tapi ketika dari PJMK-nya tidak melakukan reminder itu, yang dimana reminder itu nggak cuma sekali loh teman-teman ya. Kadang dosen chatnya itu ketutup gitu ya. Ketutup hilaf gitu ya. Ya kan nggak tahu ya. Ketutup harta kan nggak tahu juga gitu. Iya. Mungkin kita nggak bisa menyalahkan dari dosennya aja. Bisa juga dari PJMK-nya yang meremindernya 2 hari atau sehari sebelumnya, sehingga oh iya nanti apalagi jam 8 malam, jam-jam krusial, habis isya makan tidur gitu ya. Iya. Bangun buat tahajud nanti gitu. Ya kan idealnya seperti itu kan, nggak tahu Iya. orang. Nah, tapi memang kalau dari saya sendiri, saya pernah kuliah di jam 9 malam ya malahan ya. Jam 9 sampai jam 11 malam itu tidak efektif kalau menurut saya sih sebenarnya. Iya. Dari dosen yang gak efektif, dari mahasiswa juga gak efektif. Sama-sama ngantuk ya Pak ya. Sudah kalau bisa nggak usah lah kuliah maksudnya itu apa ya, kalau bagi saya sih kuliah jam segitu tuh memang jam rawan lupa, entah ketiduran atau lupa gitu. Makanya kalau bisa jam yang lain ya. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan kedua dari Ed Abdul Qadir. Waduh. Ini tuh bukan dari dosen, ini bukan dari teman-teman Kesmas saja ya. Ini saya lempar aja ke Instagram saya. Dan fun fact-nya teman-teman, Instagram saya nggak di follow back Pak Maki teman-teman. Instagram saya memang private ya. Kalau ada teman-teman yang follow ya memang saya tidak langsung konfirmasi nih. Ya, mohon maaf. Private.
Ya, private ya. kalau Tidak mau nambah follower lagi. bayar berapa, Pak? Nah, saya nggak bayar lah. Ya. Tolonglah ya. Ini nanti saya diserang. bukan masalah apa, tapi lebih pada Emang emang membatasi menjaga, aja, membatasi iya, ya. kehidupan yang Berarti nggak ada niatan jadi saya juga nggak selebgram aktif. berarti ya? Enggak. Nggak ada niatan jadi selebgram. Enggak. Kenapa? Dulu ada. Kenapa? Dulu ada. Pernah nggak sih kamu alay? Iya. Terus pernah nyoba alay nggak? Pernah nyoba biar ngetop nggak sih? Iya, saya buat jedak-jeduk kemarin. Iya kan? Dan Iya. nggak rame kan? Iya, rame, Pak. Oh rame. 900. Ya selamat ya. Iya, Iya. cuma segitu tapi Nah, di saya itu saya coba eksistensi di sosial media, ternyata saya ranah saya bukan di situ. Akhirnya saya ya udahlah nggak usah gitu. Ini dari siapa tadi, lupa saya namanya. Ya, ini Pak. Dulu pernah OTW sejam dari rumah. Pas sampai kampus ternyata reschedule. Nah, kira-kira dosennya ngapain? Dosennya kehujanan. Sibuk Dosennya teman-teman. kehujanan. Sibuk gak Pak ya? Enggak kehujanan. Mungkin kebanjiran. Kalau nggak gitu sibuk mungkin teman-teman. Kita nggak tahu dosen itu lelah, capek. Dunia kerja itu tidak sesimpel yang perkuliahan teman-teman. Iya. Jadi ini terdengar seperti saya membela dosen terus ya, tapi memang ya kita harus melihat dari dua sisi teman-teman ya. Kenapa sampai sejam nggak ada konfirmasi dulu dari dosennya, itu memang salah dosennya gitu, atau mungkin ada komunikasi yang tidak jalan. Ini biasanya itu dari teman-teman yang Tapi lebih mungkin kayaknya dosennya kebanjiran ya. Enggak. Mungkin menghadiri rapat penting gitu. Kebanjiran kayaknya. Enggak, Pak, enggak. Dosennya orang Demang. Itu saya jadi next dosen ya. Iya, kamu mau jadi dosen ya. Kalau kamu sendiri lihat dunia perdosenan gitu ya, terus kamu berinteraksi dengan dosen, kamu mau jadi dosen nggak? Saya itu jujur ya teman-teman. Di sini saya mengakui saya pengen jadi dosen gara-gara Pak Maki, melihat Pak Maki. Jadi ada waktu luang untuk nge-game. Ya, saya bukan nge-game, saya sedang riset. Enggak bercanda. Itu waktu di atas maksudnya habis sholat zuhur terus nggak ada kelas gitu kan ya, mungkin refresh ya Pak. Habis bikin materi itu, percaya teman-teman, itu habis bikin materi yang panjang gitu. Refresh otak. Ya alhamdulillahnya ada waktu. Ya ada waktu itu. Yang nge-game juga paling 10-15 menit lah buat refresh. Yakin? Ya. Ya itulah. Nggak, tapi kan alasan kamu pengen jadi dosen apa? Mungkin ya ini entah saya yang kepedean atau gimana. Saya itu lebih mudah menjelaskan, orang lain mungkin lebih mudah menerima penjelasan saya daripada dijelasin orang lain. Merasa pintar ya kamu? Bukan merasa pintar. Orang lain yang merasa nggak pintar? Bukan, saya lebih mudah cara berkomunikasinya. Mungkin itu. Kalau untuk komunikasimu bagus berarti ya? Bagus lah. Oh bagus. Ya. Kamu bisa berkomunikasi dengan alam sebelah? Nggak bisa. Saya lulus 2 SKS. Matkul komunikasi pesantren. Ya serius, kamu dunia dosen itu kan luas banget ya. Iya Pak. Kamu mau jadi dosen seperti apa sih sebenarnya? Kalau saya kan saya mau jadi dosen yang saya mau memberikan apa yang saya nggak dapatkan dulu ke mahasiswa saya. Kalau saya sebenarnya itu ya bukan karena apa ya Pak ya. Mungkin karena kalau ngejar uang itu ya. Mungkin pekerjaan lain lebih banyak yang uangnya lebih gede gitu. Saya ini pengen berbagi ilmu aja Pak kayaknya. Tapi ya itu saya jadi dosen kalau dapat ini ya, kalau dapat beasiswa S2. Kalau enggak ya nanti pikir-pikir aja. Mahal S2 bre. Sebenarnya jadi dosen itu menyenangkan. Gajinya? Ya gaji ya bisa dibicarakan lah. Rezeki itu kan sudah ada yang diatur. Betul. Sama Allah ya. Subhanallah. Tapi tadi passionate kita itu di bidang pengajaran itu memang ya. Kalau saya sendiri dari bidang, kalau saya itu ya, kalau di keluarga saya itu yang laki-laki itu masuknya ke Kemenak agama. Kalau yang cewek itu masuknya ke guru. Oh pantes. Saya aja nih yang sendiri disekolahkan ke kesehatan waktu itu. Jatuhnya jadi pengajar juga. Memang darah lebih kental daripada. Iya betul Pak. Pantas ya Kemenak, sekolahnya MTS MAN. Betul, memang. Terus univnya juga Islam ya Pak ya. Kalau itu karena kebetulan aja. Tapi lumayan ya Pak ya. Maksudnya agamanya keluarga jenengan. Enggak. Saya mah kiai. Enggak. Ya. Ini pertanyaan terakhir.
Ini sudah terakhir alhamdulillah. ya ini udah mau Jumatan teman-teman. Ya, ini dari ini malah curhat ini. Waduh. Ini dari siapa ini? Ini nggak mau disebutin namanya. Si itu tak? Enggak. Dulu sempet rajin banget ke kampus, Pak, pas maba. Soalnya punya doi. Sekarang semenjak putus males banget ke kampus. Gimana solusinya, Pak? Cari doi lagi lah. Cari doi lagi lah. Putus mau Move on lah. berapa tahun sih? Iya. Tapi enggak kadang Mungkin gara-gara sekelas, Pak ya. enggak sih, kalau saya sih lebih kepada setiap orang itu punya cerita dan cara menanggapi ceritanya itu beda-beda dari setiap orang. Jadi ya gitu, saya nggak bisa ngejudge gitu ya. Tapi kalau Anda males kuliah hanya karena doi yang jadi buaya gitu ya, atau jadi pox gitu ya, jadi rubah gitu ya. Ya udah, berarti worth-nya Anda segitu gitu loh. Anda tujuannya kuliah itu untuk apa gitu loh. Kalau memang Anda merasa Anda kuliah untuk membangun diri Anda, ya udah, doi nggak jadi masalah gitu loh. Toh baru pacar gitu loh. Ini mungkin akan terdengar menyepelekan teman-teman, tapi ya ayolah, masalah-masalah seperti ini sudah pernah dialami oleh orang yang berbicara seperti ini. Iya, gitu. ini dulu juga pernah putus pas S1. Ya betul, putus cinta dan itu adalah perjalanan hidup dan itu yang mendewasakan teman-teman. Saya tidak bermaksud merendahkan dan lain-lain, tapi masih panjang perjalanan. Ketika doi putus ya udah cari yang baru. Iya. Doi bukan penghujung jalan gitu loh. Iya. Karena di penghujung jalan nanti akhirnya adalah pernikahan. Betul. Bukan pacaran. Betul. Karena pacaran itu haram. Jangan pacaran ya. Ya Dimas. Enggak. Ya, itu sekedar informasi quotes dari Bapak Maki F. Kalau Loya. Anda butuh motivasi Ya, dari Bapak Maki. Ya. Mungkin nggak ada yang relate dengan. Iya, nanti disensor ya. Nggak usah. Ya. Nanti di cut ya Mia ini. Salah ngomong. Tadi yang di depan juga. Oke, mungkin itu saja dari kita. Disensor, tolong. Ya. See you next time teman-teman. Terima kasih. Bye bye.